Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, PKM Kewirausahaan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Elemok Kuito, pengusir nyamuk berbahan dasar daun serai. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Intania Widya Ramadhani, dengan NIM 2180-4244025, Angkatan 2021. Dia Ayuning Tias, dengan NIM 2180-8141069 Angkatan 2021, Nabila Sipkin dengan NIM 2180-9334-174 Angkatan 2021, Hendy Wijaya dengan NIM 2180-0334-016 Angkatan 2021. Dan yang terakhir ada Adnan Gosali dengan NIM 2180-8141-112 Angkatan 2021. Next. Yang pertama ada latar belakang. Jika menggunakan obat nyamuk bakar secara terus-menerus, akan menyebabkan efek samping yang merugikan karena dalam obat nyamuk terus itu terkandung senyawa kimia sintetik yang termasuk golongan pestisida. Kedua bahan kimia tersebut dapat menyebabkan banyak sekali efek samping, seperti dapat menghambat kinerja suatu enzim pada sistem sawar otak dan berhubungan dengan transfer sinyal pada saraf manusia. Maka dari itu, kami di sini menemukan sebuah inovasi baru mengenai bagaimana cara mengusir nyamuk dengan cara yang efektif dan memiliki efektivitas yang tinggi tanpa ada efek samping yang membahayakan. Dengan begitu, kami membuat suatu produk yang dinamakan Elemok Kuito, pengusir nyamuk berbahan dasar daun serai guna mendukung pencegahan dari wabah demam berdarah dengue atau DBD. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, dapat mengetahui efektivitas produk Elemok Kuito. Yang kedua, dapat mengetahui apakah produk ini aman untuk digunakan pada anak di bawah umur. Dan yang ketiga ada mengetahui peluang pasar Elemok Kuito. Dan yang terakhir ada dapat mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk produk Elemok Kuito. Next. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Luaran program kreativitas mahasiswa ini diharapkan mampu dalam menciptakan produk sebagai produk lokal yang pemanfaatannya bisa berguna seiring zaman dan penggunaannya tetap menggunakan hasil alam sekitar. Juga produk pengusir nyamuk menggunakan bahan serai ini bisa laku di pasaran dengan harga yang terjangkau dan pemanfaatannya hemat karena bahan serai ini dapat dijumpai di mana saja. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi mahasiswa yaitu meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Yang kedua meningkatkan kepekaan terhadap peluang usaha yang bernilai ekonomis. Dan yang ketiga adalah membentuk jiwa kekeluargaan antar tim. Selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama dapat menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua menambah wawasan mengenai pengelolaan bahan alam khususnya tumbuhan dan serai agar menjadi lebih bernilai guna. Dan yang terakhir, manfaat bagi pemerintah, yaitu membantu peningkatan pendapatan negara dengan pajak, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada analisis produk. Yang pertama, serai sangat mudah untuk ditemukan, baik di pekarangan rumah maupun di pasar tradisional. Biasanya hanya digunakan untuk bumbu dapur dan antiseptik. Yang kedua, aroma khas serai harum dan menenangkan bagi manusia, namun tidak disukai oleh nyamuk, karena serai memiliki aroma yang menyengat. Dan yang ketiga, muncul ide untuk menciptakan produk pengusir nyamuk berbahan dasar serai yang diberi nama Elemok Kuito. Selanjutnya ada analisis SWOT produk Elemok Kuito. Yang pertama ada strength atau kekuatan, bahan pembuatan produk mudah ditemukan. Selanjutnya ada meningkatkan nilai jual tanaman serai, produk praktis dan mudah digunakan, memaksimalkan penggunaan SDA yang belum optimal, merupakan produk 2-in-1, yaitu pengusir nyamuk sekaligus pengharum ruangan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu terdapat beberapa pesaing di pasar, belum memiliki jaringan atau kerjasama dengan pihak lain, dan inovasi produk yang cukup sulit untuk dilakukan. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan, bahan baku mudah untuk didapatkan dan dibudidayakan. Selanjutnya ada kebutuhan akan produk pengusir nyamuk dengan harga yang terjangkau.
dan banyak masyarakat yang menyukai aroma tradisional tersebut. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Biasanya ada kompetitor bisnis serupa dan plagiarisme oleh perusahaan yang bermodal lebih besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis pasar segmenting. Yang pertama ada geografis. Penjualan elemen kripto dilakukan secara online sehingga segmentasi geografisnya lebih luas, tidak hanya di satu atau beberapa daerah saja. Mengingat penjualan online dapat diakses dimanapun seseorang berada. Yang kedua yaitu demografis. Produk ini menargetkan segmentasi demografis kalangan dewasa. Semua jenis kelamin, semua kalangan masyarakat dari mulai usia 12 tahun. Yang ketiga, psikografis. Produk elemen kripto menargetkan pada kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas daerah yang rawan banyak serangga. Selanjutnya yaitu targeting. Produk elemen kripto menargetkan 50 produk terjual setiap bulannya. Penetapan target tersebut didasarkan pada jumlah masyarakat yang membutuhkan produk pengusir nyamuk. Sedangkan penetapan harga didasarkan pada perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan presentasi keuntungan yang ingin didapatkan dari produk ini. Yang terakhir, positioning. Elemen kripto menempatkan diri sebagai produk yang berbeda dan diinginkan dibandingkan produk lain. Hal ini disebabkan karena produk elemen kripto merupakan produk pembasmi nyamuk pertama yang menggunakan bahan dasar serah. Oke, selanjutnya proses pemasaran. Produk elemen kripto merupakan suatu obat nyamuk semprot yang dibuat gabungan dari minyak asiri, ekstra daun serai, minyak tanah, dan tepung DDT yang akan digadang-gadang menjadi obat nyamuk semprot alami tanpa adanya efek samping bagi penggunanya. Untuk desain kemasan dari elemen kripto sendiri akan didesain dengan ditempelkan stiker bertuliskan elemen kripto, obat nyamuk berbahan daun serai. Secara demografis, elemen kripto memiliki target pemasaran mulai dari kalangan remaja hingga dewasa sehingga pangsa pasarnya. Akan tetapi untuk bayi, ibu menyusui, dan yang sudah berumur juga bisa menggunakan produk ini. Maka dari itu, secara psikografis, elemen kripto dapat ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, baik yang muda maupun tua. Harga produk elemen kripto ini dipasarkan dengan harga 45.000 per unit atau 1 liter. Produk ini sangat terjangkau untuk dibagikan kepada para remaja, pekerja kantor, pengusaha, pejabat, hingga mahasiswa dapat membelinya. Yang terakhir itu lokasi. Pemasaran produk akan dilakukan melalui kerjasama dengan toko-toko kelontong atau toko serba ada yang terdapat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Promosi produk elemen kripto sendiri dilakukan secara online dan offline. Mengingat kondisi pandemi belum usai, kami akan lebih banyak melakukan promosi melalui online agar mendapatkan feedback secara global. Promosi yang dilakukan melalui media Instagram, Facebook, Twitter, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, sehingga produk ini lebih mudah untuk dikenal. Untuk promosi melalui offline, kami menggunakan media melalui tuk kelontong, toko serba ada, dan toko sebagainya yang ada di Yogyakarta. Lalu perhitungan ekonomi. Yang pertama ada biaya produksi. Terdapat rincian kuantitas, harga satuan, dan harga total. Untuk rinciannya sendiri ada tepung DDT dengan kuantitas 100 gram, harga satuannya 3.000, dan harga totalnya 3.000. Yang kedua ada minyak tanah dengan kuantitas 1 liter, harga satuan 15.000. Yang ketiga daun serai dengan kuantitas 200 gram dan harga satuan 5.000. Dan yang terakhir yaitu botol semprot. Kuantitas 1 buah atau 1 liter dengan harga satuan 9.000. Dengan total yang kami miliki yaitu ada 31.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Harga pokok penjualan. Yang pertama harga jual sebesar 45.000, kedua biaya produksi sebesar 31.000, keuntungan 14.000. Biaya tetap. Yang pertama alat penyuling 1 unit, harga satuan 2 juta, kedua tong air 1 buah, harga 150.000, sendok takar 1 buah, harga satuan 60.000, gelas takar 1 buah, harga 35.000, kain penyaring 1 buah,
harga 30.000 dengan total biaya tetap 2.275.000. Alat dan bahan. Yang pertama minyak atsiri daun serai. Yang pertama alat penyuling, yang kedua tong air. Bahan dari daun serai. Yang B obat nyamuk daun serai. Alatnya sendok takar, gelas takar, kain penyaring. Bahannya minyak atsiri daun serai, minyak tanah, tepung DDT, daun serai, dan botol semprot. Proses pembuatan. Yang pertama minyak atsiri daun serai. Pertama, persiapkan alat dan bahan-bahan pembuatan minyak atsiri daun serai dibeli di toko online melalui Shopee. Sementara daun serai dibeli di pasar atau di toko kelontong daerah Yogyakarta. Yang kedua, pembuatan produk. Pertama, masukkan 5-10 daun serai ke dalam toples yang berisi air 300 ml. Yang kedua, panaskan air. Ketiga, masukkan ke dalam alat penyulingan sistem merebus atau water distillation. Yang keempat, saring serai. Yang kelima, minyak atsiri siap digunakan. Yang B, obat nyamuk daun serai. Pertama, persiapkan alat dan bahan alat yang dibutuhkan dibeli pada toko plastik di daerah Yogyakarta. Sementara itu, untuk bahan dasar daun serai dibeli di pasar Yogyakarta. Kedua, proses pembuatan. Pertama, siapkan 1 kg daun serai. Yang kedua, masukkan ke dalam blender dan tambahkan segelas air. Yang ketiga, diamkan selama 12 jam. Keempat, saring hingga tersisa ramuan encer. Kelima, tambahkan air secukupnya. Keenam, masukkan ke dalam botol semprot. Ketujuh, obat nyamuk berbahan ekstra daun serai siap digunakan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu anggaran biaya dengan jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan yang dibutuhkan dengan biaya Rp2.275.000. Yang kedua, bahan habis pakai dengan biaya Rp2.115.000. Yang ketiga, transport lokal dengan biaya Rp450.000 dan biaya lain-lain senilai Rp350.000, sehingga total biaya menjadi Rp5.190.000. Bisa di next. Selanjutnya jadwal kegiatan. Untuk persiapan alat dan bahan dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama dan kedua yang menjadi penanggung jawab yaitu DHI Ningtyas. Yang kedua, proses produksi di bulan pertama dan kedua, minggu ke-3 dan 4 bulan pertama, dan minggu ke-1, 2, 3 di bulan kedua, yang merupakan penanggung jawab dari Nabila Sidkin. Kemudian selanjutnya pembuatan media promosi dan publikasi. Itu ada di bulan kedua dan bulan ketiga, yaitu di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat di bulan kedua, dan minggu pertama dan kedua di bulan ketiga. Person penanggung jawabnya Hendy Wijaya. Kemudian penjualan produk di bulan kedua dan bulan ketiga, yaitu pada minggu pertama 2, 3, 4 di bulan kedua, dan minggu 1, 2 di bulan ketiga. Yang person penanggung jawabnya adalah Adnan Ghazali. Kemudian evaluasi program terdapat pada setiap akhir bulan di minggu terakhir, yaitu minggu keempat. Person penanggung jawabnya DHI Ningtyas. Bisa di next. Kemudian penyusunan laporan akhir di minggu kedua, 3, 4 di bulan terakhir. Person penanggung jawabnya Intan Widya Ramadhani. Kemudian revisi laporan di minggu ke-3 dan 4 di bulan terakhir. Person penanggung jawabnya Nabila Sidkin. Kemudian pengumpulan laporan akhir di minggu terakhir. Person penanggung jawabnya Intania Widya Ramadhani. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga penelitian kami dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.